والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Sebelum kita mulai kita baca surah Al-Fatihah, untuk muallif kitab Unwanul Hikam, wasilah kemudian kepada Rasul, wasilah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa request doa, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ala hadiniyah wa ala ma naubi salafuna salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Washdud yadaika bihablillahi mu'tasiman. Kuatkan kedua tanganmu dalam berpegang kepada tali Allah. Fa innahu ruknu in khanatska arkanu. Karena jika segala tali yang selain tali Allah mengkhianatimu, maka pertalianmu dengan Allah lah yang akan tetap terus setia kepadamu. Ya. Perhatikan kata-kata saya dan dijawab. Kita manusia, bumi, langit, seisinya itu ada atau diadakan? Ada atau diadakan? Diadakan. Nah, bentar. Saya ulangi lagi. Kita manusia, kemudian gunung, lautan, termasuk rumah, termasuk keluarga, termasuk uang, termasuk apapun, seluruh isi bumi langit itu sebenarnya ada atau diadakan? Diadakan. Setiap yang diadakan pasti sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Maka nyekeline ojo kesereten, gitu ya. Iklan. Maka nyekeline ojo kesereten. Jangankan yang masih proses ta'aruf atau katanya pacaran syariah. Pacaran syariah itu bukan kepada seorang wanita, tapi katanya kepada ukhti, sehingga carinya bukan ikhtiar tapi ukhtiar. Kok diugemi kesereten? Pasti akan kecewa. Ingat lagi ya, ini prinsip yang paling harus dipegangi. Segala yang selain Allah, termasuk diri kita, jabatan, rumah, keluarga, uang, emas, permata, dan
Pokoknya segala sesuatu yang selain Allah itu sebenarnya ada atau diadakan. Diadakan. Ada atau diadakan? Diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa apa? Ditiadakan. Atau dengan kata lain, cepat atau lambat pasti ditiadakan. Oleh karena itu ojo kesereten lek nyekeli. Nah, terus sing seret siapa? Kepada Allah yang terus ada. Kepada Allah yang terus ada kita berpegangan. Nah, ini bahwa setiap kita ini pasti memiliki hubungan personal dengan Allah Subhanahu wa taala secara sangat intim. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bayangkan kalau ada orang dia itu tidak punya hubungan erat dengan Allah. Padahal yang selain Allah itu hari ini ada, besok bisa tiada. Atau hari ini setia, besok sudah bisa tidak setia. Maka orang yang tidak memiliki pegangan kuat kepada Allah siap-siap jadi orang kecewa, siap-siap jadi orang susah, siap-siap jadi orang sakit hati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kata lain selain makhluk bisa pula bahasanya dunia. Apa bahasanya tadi? Dunia. Ya. Kalau dalam bahasa ini ekonya dihilangin. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Nah ini malah nyaman. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidak ada kehidupan dunia, ada bahasa lahwun wa la'ib, ada bahasa la'ibun wa lahwun. Tidak ada kehidupan dunia kecuali isinya senda gurau dan main-main. Apa tanda-tanda senda gurau dan main-main? Adalah tidak terlalu meresap ke hati. Jadi kalau ada orang dikit-dikit loro hati, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit dia dendam, jelas nyalai fitrah. Wong kon dolanan kok serius men. Ya loro hati. Understand? Cetra ya? Cetra wela-wela, Masya Allah. Oleh karena itu, peganganlah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Segala yang selain Allah yang nempel di dalam diri kita maupun yang tidak nempel di dalam diri kita itu cepat atau lambat pasti pergi. Cepat atau lambat pasti apa? Pergi. Cepat atau lambat pasti hilang. Cepat atau lambat pasti tiada. Maka sebenarnya pada saat misal nih contoh nih, sampean kehilangan HP. Kalau HP hilang, syukur kepada Allah turut hilang, berarti Anda menjadi orang yang kehilangan semuanya. Tapi kalau HP hilang, cek di dalam hati, kok ijik duwe syukur karo Gusti Allah. HP itu bagaikan bayangan, uang itu bagaikan bayangan, rumah itu bagaikan bayangan. Kenapa? Karena yang benar ada hanya Allah, yang selain Allah itu datang dan pergi. Hari ini dibikin pergi, besok dibikin datang lebih banyak, urusan mudah. Asal Allah tidak hilang di dalam diri kita. Understand? Tak kasih contoh. Saya di Masjidin Nabawi sedang bilang persis seperti ini. Dan kalau di Masjid Nabawi itu orangnya semangat-semangat. Muka-muka sing semangat dang-dang tekan Masjid Nabawi ya. Nah, saya tanya ini jawabannya semangat enggak? Segala yang selain Allah itu ada atau diadakan? Oh, sing semangat insya Allah cepat mangkat. Ulangi lagi ya.
Segala yang selain Allah, bumi langit seisinya, ya, uang dan segala apapun itu, termasuk jabatan, termasuk nama baik kita, kesehatan kita dan sebagainya. Segala yang selain Allah itu ada atau diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa Saya tuh ngulang-ulang kata-kata itu. Saya contohkan satu persatu. Mulai dari nama baik. Nama baik kita ada atau diadakan? Allah yang mengadakan. Karena secara hakiki kita ini kan hanya orang yang ditutupi aibnya oleh Allah. Betul? Jadi orang mulia-mulia banget. Maka Allah yang mengadakan kita memiliki nama baik di pandangan orang-orang lain. Allah yang mengadakan. Sehingga cepat atau lambat pasti akan ada saatnya ditiadakan. Habis itu saya bilang, uang itu ada atau diadakan? Diadakan. Setiap yang diadakan ada saatnya ditiadakan. Wes tak kumpliti seperti itu, barang ngono pulang ke hotel, sholat isya dulu ya, sholat isya pulang ke hotel, leyeh-leyeh saya sendiri. Enggak nyadar karena setengah tidur itu ada orang masuk, ngambil HP, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung tak kejar ke bawah, ya, tak kejar ke bawah, ke resepsionis tanya, wes pokoknya dengan bahasa Arab yang belepotan sing ora karu-karuan karena wis lak kelangan apa-apa. Ternyata sudah enggak kekejar. Laporan polisi malah bilang demikian. Ini kalau diurus tambah panjang. Kalau enggak diurus udah selesai sampai di sini. Waduh lah ya wis toh. Sambil balik ke kamar saya mikir, ketoke mau sore salah ngaji mau ya. Ya. Nah, setiap yang berkata harus pernah apa? Praktek. Lu nek ngomong gampang, praktek angel, sekedar HP. Maka kemudian saya langsung telisik ke dalam hati, HP hilang. Coba syukurku kepada Allah ikut hilang enggak? Kalau syukurku kepada Allah turutan hilang, maka aku telah kehilangan semuanya. Coba siapa yang baru saja kehilangan rumah, uang, jabatan, pekerjaan, keluarga dan sebagainya, coba telisik ke dalam hati, masukkanlah ke dalam hati diri sendiri. Apakah turut hilang pula husnudzon kepada Allah? Apakah turut hilang pula syukur kepada Allah? Kalau itu turut hilang, maka Anda benar-benar terkena musibah, sudah jatuh ketimban gunung. Ramung tagar tok itu loro tenan. Oleh karena itu, kalau hilang segala sesuatu, ingat semuanya itu adalah bayangan atau fata morgana. Ini Mas. Ini kalau ada orang berdiri, kemudian nek bayangannya hilang, maka substansinya hilang enggak? Tidak hilang, tapi kalau substansinya hilang, bayangannya ikut hilang. Yang hakiki di dalam diri kita adalah iman. Yang hakiki di dalam diri kita adalah syukur kita kepada Allah. Yang hakiki di dalam diri kita adalah husnudzon kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Sesuatu yang digandeng dengan kepada Allah. Bisa ada yang jalur syukur, ada yang jalur husnudzon, ada yang jalur mahabbah kepada Allah, ada yang jalur raja kepada Allah, ada yang jalur khauf kepada Allah. Pokoknya ada hubungan kuat dengan Allah. Lah itulah substansi. Kalau itu ikutan hilang berarti Anda telah kehilangan substansi dan sekaligus kehilangan bayangan. Tapi kalau Anda, saudara semua yang hadir di sini, kok kehilangan HP, kemudian telisik di dalam hati, oh masih ada Allah di sana, aku masih bersyukur kepadanya. Maka yang hilang hanya bayangan. Jenengane bayangan hilang, matahari lewat, seret nang kono langsung pindah rene tok. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Akhirnya saya masuk kamar sambil denger-denger. Ini nek ngomong apa nang Madinah ki ora usah ngenteni dina ya langsung diuji. Alhamdulillah. Bareng ngono karena saya sulit dihubungi. Ini bicara soal ikhtiar. Kalau ikhtiar itu bisa apa saja. Jalan itu bisa apa saja. Yang pasti aballah ayyarzuqal mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan, Allah enggak mau ngasih rezeki bagi orang beriman kecuali rezeki itu min haitsu la yahtasib. Kecuali rezeki itu arahnya, lewatnya tak terhingga, jumlahnya apa tak terhingga. Min haitsu la yahtasib, tak terduga. Tak terhingga, karena tak terduga maka jangan diduga-duga, sebab kalau diduga-duga bukan menjadi rezeki yang tak terduga tapi menjadi rezeki yang diduga-duga, nggak asik. Ya, oleh karena itu wis pasrah karo Gusti Allah. Ya Allah, yang penting imanku ndak ikutan hilang, yang penting syukurku ndak ikutan hilang, yang penting husnudzanku kepada Engkau ya Allah nggak ikutan hilang, hubungan kepada Allah tidak ikutan hilang, maka segala sesuatu itu tidak hilang. Berlakulah hukum apa? Kekekalan apa? Energi. Kekekalan abadi, kekekalan apa? Energi atau apapun bahasanya. Udah. Habis itu santai saja. Saya malah nikmat. Oh, ya wis to nek HP ini hilang beneran nang masjid ora dolanan HP. Nyekeline Quran, wah ayem. Kemarin itu kalau ke Masjid Nabawi itu belum apa-apa sudah langsung ada yang WA dan sebagainya. Hari ini bebas, tidak ada yang WA. Seret ngaji rodok tenang, ya di masjid rodok tanek. Seret pulang-pulang sampai masjid, Masya Allah, jenengan dihubungi wong wah kayak karuan. Nah, terus aku ada teman bilang, terus saya ini bilang kalau HP jenengan hilang, ya sudah. Tak kira ceritanya sampai di situ tuh. Ternyata ceritanya itu begitu tek pulang sampai Indonesia, baru sampai bandara langsung Masya Allah dihubungi yang ngelir kaluan. Orang ngomong nek HP hilang, ngomong nek HP hilang kan. Loh aku kan ngomong piye tuh, ngomongnya nggopo orang tuh HP sudah. Nah, belum sampai rumah itu sudah diselempetkan nang iki sleret gitu. Masya Allah, alhamdulillah, ya ini jalan saya, tapi jalan jenengan pun luar biasa. Karena ingat, pada saat kita memiliki keterhubungan dengan Allah yang kuat, yang lain itu bisa datang dan pergi. Yang pergi pasti akan datang lebih baik. Sing penting yang tidak hilang dari dalam dirimu adalah siapa? Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini kan ngaji sangat sebenarnya sangat sederhana ya. Wong trimo meni segala yang selain Allah ada atau diadakan? Diadakan. Segala yang diadakan itu pasti sewaktu-waktu kan enteng. Enteng apa abot? Enteng, sing abot apa nih? Kandhan iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Ini poin pertama, Mas. Dulu itu ada orang di dalam Uyunul Hika itu kisah seseorang yang dia itu memiliki anjing buat menjaga kebunnya. Terus kemudian dia punya keledai buat kendaraannya. Sama satu lagi memiliki ayam jago buat apa? Alarm hidupnya. Alarm. Orang zaman dulu nomaden kan hidupnya kan. Nah, alarm. Satu ketika itu dia ini anjingnya yang biasa buat jaga kebun dimakan oleh serigala, anjing yang lebih liar. Dia bilang,
Ya sudahlah kalau demikian, karena memang segala sesuatu kan bakal ora ono. Lah nek ora ono saiki karo sesuk kan ya padha lah ngono. Kurang lebih sesederhana itu dia bilang. Hari berikutnya itu ayamnya juga dimakan serigala. Dia bilang seperti itu Pak, persis sama istrinya. Sama ini juga sama seperti kemarin. Paling sampean meh ngomong padha wae ilang saiki karo sesuk toh. Iya sih katanya. Ngomong gampang orang lebih seperti itu. Ya memang begitu kan. Nah, terus apa lagi? Hari ini hilang, besok juga akan hilang. Sudah biarkan saja. Setelah ayamnya tinggal apa tadi? Apa? Tadi saya bilang apa? Keledainya sama ternyata hilang dalam 3 hari berturut-turut. Kata dialah sing penting sing ora ilangi Gusti Allah, wong sing ono terus Gusti Allah. Lah ini jangan sampai tercerabut di dalam hati kita. Lah terus kok Gusti Allah kok dadak ngambil ketiga-tiganya? Ya sing kok delok engko lah keri-keri kaya ngopo. Gitu kata si lelaki. Ya nek didalili pakai Al-Qur'an, maka dalilnya adalah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang pokok tokoh iman aja dulu sama Gusti Allah, nanti Allah kasih tahu di balik segala sesuatu. Karena begini Mas, kan ada orang nemu hikmah itu setelah 3 hari. Oh wingi kae makane lungo ya wis nek kok ngono alhamdulillah nek ngono. Ada orang move on-nya itu setelah 1 tahun. Ya Allah, akhirnya saya tidak jadi sama dia. Inilah hikmahnya. Ada orang move on-nya 3 tahun. Ada orang move on-nya itu 15 tahun. Kira-kira wonge ono ora sing model move on suwi ngono kuwi. Kok bisa move on sampai 15 tahun? Ngono-ngono sing kasih seumur hidup saya tidak bakal move on ngono. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ini kuncinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Pokok tokoh iman saja dulu sama Allah, bahwa Allah itu tidak mungkin salah ngatur takdir, bahwa Allah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru menukar takdir, tidak mungkin. Allah itu pasti tepat, diimani aja dulu, maka yahdi qalbah, nanti Allah akan kasih pengetahuan. Ya. Iman tok luwis ajaib. Dulu pas sampean masih SD, ya masih inget ujuk-ujuk pas lagi main layangan kebelet. Ya, masih inget ya. Terus habis itu teman bilang apa? Bawa batu ditaruh di mana? Di kantong, di sak. Habis itu si doa nggak jadi kan? Nah itulah unik. Padahal batu loh itu loh. Nggak punya kekuatan apa-apa. Itu saja karena yakin ngefek. Ya. Anatomi tubuh itu kan yang paham kudune dokter. Ini kan ngerti-ngerti ora sida padahal wis muntup. Ora sida. Psikologis juga berubah. Tadinya perasaannya kaya kudu ning kamar mandi ini nggak jadi. Kenapa? Keyakinan. Padahal itu keyakinan pada sesuatu yang salah. Keyakinan adalah sesuatu yang keliru, yakni apa? Batu. Kan keliru toh. Itu saja istimewa sebab apa? Yakin. Apalah lagi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ada keajaiban. Maka siapa yang hari ini sulit move on, jawabannya karena tidak yu'min billah yahdi qalbah. Pokok anggar kelangan apa-apa, pertama cek ke dalam hati. Syukurnya ikutan hilang enggak? Kalau syukurnya kepada Allah ikutan hilang berarti fix Anda terkena musibah bertubi-tubi. Hakikatnya musibah. Tapi kalau seret kehilangan sesuatu dicek di dalam hati, kok masih ada husnudon sama Allah, kok masih ada syukur sama Allah. Anda hanya kehilangan bayangan. Nek bayangan yang hilang substansinya masih enggak? Masih. Besok lagi ada bayangan bisa enggak? Kecil. Ini ngajine alon-alon ben karo diangen-angen ya aku tau kelangan kae kok ya ngono. Ya ora. Kita ana sing guyang-guyu iya aku mbiyen kae tau kelangan kae wis ngono jaman semono tak nganti meh gundul barang.
Baik, saya kembali lagi ke tema. Wasjud yadaka bihablillahi mu'tasima. Kuatkanlah hubunganmu kepada Allah. Tali hubungan engkau eratkan seerat mungkin kepada Allah. Kenapa? Fa innahu ruknu in khanatska arkanu. Karena hubunganmu kepada Allah itulah yang terus setia saat yang lain bisa mengkhianati. Understand? Karena hanya Allah yang terus ada. Katakan tidak mengkhianati, tapi Allah ambil kan bisa saja. Satu-satunya yang tidak pernah pergi, yang terus ada, yang maha wujud adalah siapa? Allah. Koyong apa susah orang yang bergantung kepada sesuatu yang bisa hari ini ada dan besok tiada. Berarti dia siap-siap susah. Kayak apa susahnya orang yang dia kehidupannya bergantung kepada yang sesama, dia juga bergantung, dia sendiri tidak tahu nasibnya. Seorang istri yang bergantung kebahagiaan pada suami, wong suami mumet tiap dino malah digantungi barang. Seorang istri yang berharap istrinya itu melayani ini itu dan sebagainya, dia berharap bahagia ketika punya istri, wong istri tiap dino kata ora bahagia, buktinya ada status, rasanya urip kok surem ngene. Oleh karena itu, satu-satunya yang tidak pernah lena, satu-satunya yang tidak pernah khianat, satu-satunya yang tidak pernah pergi dan terus ada, hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bun, ini dipegangi benar. Tapi kok sampai hari ini hikmahnya belum terkuak. Lah itu kembali pada diri kita. Yakin enggak bahwa Allah itu tidak mungkin salah? Tadi kan sudah saya sampaikan, nek kehilangan sesuatu segera masuk kemana? Masuk ke siapa? Ke dalam ya Pak? Diri sendiri. Coba lihat hati, set. Aku lebar kehilangan duit, tak delok hatiku. Set. Iji ono syukur karo Gusti Allah. Duitnya balik cepet. Set, tak delok. Oh, iji gelem husnudon karo Gusti Allah. Duitnya sesuk bisa luwih akeh. Set delok. Husnudon ndak mau, syukur ndak mau, malah kanca ngeleke wis to sing sabar balekke marang Gusti. Sabar apa? Kowe ora nglakoni, kene sing mumet ngomong enak. Oh, malah kok ngono kuwi sudah berarti fix Anda telah kehilangan semuanya. Anda telah kehilangan substansi dan sekaligus kehilangan bayangan. Bayangan dan sekaligus apa? Substansi. Tapi kalau kehilangan sesuatu atau ada orang yang mengecewakan panjenengan, kan enggak harus hilang kan? Ada, cuman wis ora gelem karo sampean kan padha wae to. Malah luwih mumet ketoke. Terus kemudian masuklah ke dalam hati, set. Nang atiku iki ana syukur karo Gusti Allah ya. Kalau masih ada, Anda bukan orang yang susah. Anda hanya kehilangan bayangan. Substansinya masih ada dan dia yang maha hakiki bisa mendatangkan yang lebih baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertanyaannya kenapa ada yang lama? Move on-nya itu ada yang tadi itu cuma 3 dino langsung lali wis. Sing wis ya wis. Saiki sing penting dino iki wis ora nyambut gawe. Kena nggo gawe salat. Umat sithik selawatan seru. Allahumma sholli. Mantap. Dan wis kena dititeni kan pokoke anggere sing paling seru ketok sing lagi mumet kuwi. Ya. Maka apa kuncinya agar cepat mendapatkan hikmah adalah seberapa tingkat keimanan. Maka bahasa Quran, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Kalau kau masih punya iman sama Allah, seberapa kau yakin kepada Allah, itulah yang nanti akan membuat cepat terkuak hikmahnya. Tapi kalau Gusti Allah cik rada ragu-ragu, ya syukur sih syukur, tapi ki duit 10 juta ke mumungan loh. Nah, kok ngono kuwi engko hikmahnya masih agak nanti-nanti. Yo eling si eling, tapi ki wong is komitmen karo aku lho, tiba-tiba lho langsung nyebar undangan wis ora ngomong blas. Nah, kalau masih pakai tapi seperti itu ya nanti move on-nya setelah 3 tahun, 5 tahun, kira-kira dia anak 3 lah. Lamaan. Tapi orang yang mengatakan
dino iki terbaik dari Allah. Allah tak mungkin salah. Aku masih bersyukur. Ya Allah, aku masih tetap husnudzon. Butuh seminggu wis beres. Understand? Ngapain coba membina sakit hati? Ngapain juga memelihara dendam? Ada orang memelihara dendam? Ada atau tidak? Sajake wonge teko ora? Nah, ngopo coba? Insyaallah ya Rabb. Oleh karena itu, milikilah hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat? Caranya banyak. Mulai dari satu, banyak-banyak zikir ya. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak di majelis ilmu seperti ini. Terus yang tak kalah penting adalah tangganya itu dilewati dengan baik. Apa tadi? Ulangi kata-kata ini bareng-bareng biar tidak lupa sampai rumah. Tangganya dilewati dengan baik. Ulangi. Ada orang dia langsung jeglek ketika mendapatkan musibah besar. Kenapa? Karena kemarin pas musibah kecil tidak segera kembali kepada Allah. Jadi ilingi karo Gusti Allah nek ngenteni kaya bangsane musibah sing gede, sing kaya omahe kelangan, sing kaya kelangan wong, sing kaya dilelah salah sedulure sing diambil sama Gusti Allah, baru dia bilang eling karo Gusti Allah. Kaya bangsane kesandung ngono ora gelem muni innalillahi. Kesandung ora gelem muni astagfirullah. Kesandung ndak mau dia bilang Allah. Kesandung ya kodok. Nah, berarti tangganya tidak dilewati dengan baik. Harusnya tangganya dilewati dengan baik. Kesandung ya Allah. Rada gede sidik maning kesandung rezeki ya Allah. Gusti Allah apian. Kesandung rada gede maneh kesandung cinta ya Allah. Gusti Allah apian. Reme blong ya Allah Gusti Allah apian. Rem putus tadi itu, nek cinta putus ya Allah. Jadi dilewati dengan baik, maka nanti yang besar sekalipun ilingi cepat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini yang terpenting. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terus katanya kok susah terus orang sing nyenengke ndak ini. Tak kasih cerita. Kayaknya ini perkara yang menyusahkan, tapi ternyata perkara yang membahagiakan. Kenapa? Tadi itu. Setelah orang tersebut kehilangan apa tadi? Diulangi. Apa? Keledai, anjing, sama apa? Ayamnya setelah kehilangan semua dan dia cepat sekali eling karo Gusti Allah, maka dibukakanlah, dikuaklah. Malam-malam itu seluruh penduduk, dulu itu kan penduduknya agak jauh-jauh ya. Sini rumahnya lagi agak jauh. Jangankan di Arab yang zaman nomaden, wong nang daerah Kalimantan saja kadang-kadang rumah sini ada lagi rumah agak jauh tapi gitu. Pokoknya rumah yang di dalamnya itu ada suara hewan, maka pasti orangnya itu dibunuh. Sebab pasti ada kehidupan di sana. Sedangkan rumah yang tidak ada suara hewannya dikira rumah kosong. Maka satu-satunya rumah dari satu penduduk yang masih selamat dari perampokan dan pembunuhan dari pihak musuh cuman rumah dia tok. Terus sing lanang ngomong karo bojone, wis ngerti to, makane husnudzon karo Gusti Allah kok angel men Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah bisa take mana. Ini tiangen-angen dhisik. Sing lebar kehilangan pekerjaan, sing lebar kehilangan duit, sing lebar kehilangan HP, sing HP-ne ora kehilangan, sing ora ngono badange mung rusak ngono bae. Sing lebar kehilangan kesehatan, sing lebar kehilangan apa dan sebagainya di angen-angen tenanan ngaji ini. Hari ini kita ngaji seberapa orang susah dan sedih adalah seberapa dia jauh atau dekat dengan Allah. Makin dekat, makin kuat, makin tidak gampang sedih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ngajine sithik wae tapi dieling-eling tenanan bahwa segala yang selain Allah itu ada atau diadakan. Segala yang diadakan sewaktu-waktu bisa
maka kuatlah hanya kepada yang maha ada, yang maha ada. Biar yang lain itu seperti bayangan yang datang dan pergi. Ya. Milikilah hubungan kuat dengan Allah, boleh pakai jalur syukur setiap hari. Hada min fadli Rabbi. Boleh pakai jalur husnudon setiap hari. Ana inda dhanni abdi. Aku sesuai prasangka hambaku. Boleh pakai jalur doa setiap hari. Ud'auni astajib lakum. Boleh pakai jalur-jalur yang lain, silahkan. Pokoknya setiap hari itu ada keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bun, itu saja. Ya. Mong sebelum saya lanjutkan, jane tak takoni dhisik. Nek dong eling banget karo Gusti Allah itu biasanya pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Pas susah ya, berarti susah itu penting ndak? Ya, tak tungake muga-muga ndang dadi wong seneng. Ya, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada sebagian hambaku yang dia itu imannya tidak akan semakin kuat kecuali dikasih apa? Susah. Jadi eling ngenteni apa? Susah. Nah, eling ngenteni susah. Nek susah baru eling. Saya khawatir kalau ini akhirnya nggo gawe langganan malaikat. Langganan wong kae biasanya nek gelem eling pas apa? Susah. Akhirnya dikain apa? Susah terus. Maka usah ngenteni susah nek kepengin eling. Pas ngopi sing akeh elinge, oke? Understand? Pas ngopi sing akeh elinge, pas ngobrol sing akeh elinge, pas tidur sing akeh elinge, pas santai sing akeh elinge, pas leyeh-leyeh sing akeh ilinge karo Gusti Allah, insyaallah titenene malaikat. Oh wong iki nek seneng tambah eling. Akhirnya dikasih seneng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis. Asline ngaji niki mung sing terakhir kita lho. Sing mau kae mukadimah. Ngono ya. Pen ora napa? Susah. Baik, ngaji yang kedua. Fatihah lagi ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji berikutnya adalah ngimami ngaji rumah tangga Islami. Sudah ada jam 9:30 sudah ada? Belum ya, masih kasih ya? Alhamdulillah. Ini ada hadis yang Masya Allah penting banget. Saya mau menyampaikannya rada ndredeg-ndredeg piye. Tapi ya tak wanek-wanek ke. Ini Masya Allah luar biasa ya Allah. Sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Ini penting sekali. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Rasulullah, akan datang satu zaman pada umatku, kata Rasulullah. Ya. Yakunu halakur rajuli 'ala yadi zaujatihi. Rusaknya seorang pria itu di tangan istrinya. Ya. Rusaknya siapa? Seorang pria di tangan istrinya. Wa abawaihi, dan di tangan kedua orang tuanya. Wa waladihi, dan di tangan anak-anaknya. Kenapa? Jadi rusak kabeh. Yu'ayyizunahu bil faqri wa yukallifunahu ma la yatiq. Saat seorang pria tersebut sedang diuji oleh kefakiran, maka tuntutan dari keluarganya terlalu mendominasi, tuntutan dari keluarganya terlalu menekan, sehingga apa? Faidkhulul mudakhil allati yadhhabu fiha dinuhu wa yuhlaq. Sehingga pria tersebut nekat melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Mbak sampean sing duwe garwa bilang,
Wis Mas, ora susah-susah sampean rantai duit. Sampean Bali tok bagiku matahari sudah pulang. Aki tekan ngomah tok lho, susune entek. Pempes entek. Kurang belanja. Terus apa lagi? Berase? Bayar sekolah. Terus apa lagi? Bensin entek. Iki ku fasi-fasi ngene sing nang ngarep-ngarep ngene iki. Itu Masya Allah suami itu meh pulang saja sudah mengatur sedemikian rupa. Wes deg-degan banget. Orang gak apa-apa. Gak kursi tidak. Ya Allah. Untung zaman wis ngaji. Jadi meh ditekan kaya ngapa. Mendapatkan appraiser seperti apapun tetap orang pengen ngelakoni sing parang haram. Tapi di luar sana orang yang tidak pernah kena ayat, orang yang tidak pernah kena hadis, sing belas orang tahu ngaji. Begitu istrinya minta sing aneh-aneh, Mas. Sampean kan wis suwi to dadi pejabat. Gayane tok sampean ki asli gayane tok. Lah kae sing wingi koncone dhewe gak entes mlebu lho saiki wis Innova Reborn. Mosok sampean kok Krista ki apa ki jane mobil apa mobil saka luar angkasa. Moh aku. Nah. Iki lunga ini wong lanang lunga wis karo denger. Dilalah tekan kantor langsung ono sing salaman. Pak, ini ada proyek, Pak. Ya Allah. Wis ngerti jane haram. Tapi piye maneh? Teling-eling wajah bojone, ya Allah, nang omah ono ingon-ingon sing ngeri banget. Saya tanya, umumnya orang akhirnya diterima ndak itu proyek yang remeng-remeng? Terima. Hadisnya benar. Ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halakur rajuli 'ala yadi zaujatihi. Akan datang satu masa di mana seorang pria itu menjadi rusak tangan atau bahasa saya dikelek istrinya. Malahan. Kenapa? Ya tadi itu. Wa abawaihi atau kedua orang tuanya. Siapa? Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Jajal ki sing dong pengantin baru. Ya. Angger bali ning omah ditakoni. Nganu lho Mas, kae mbiyen to ngerti ora? Sing sak bareng sekolah karo sampean kae. Saiki wis tuku omah nang perumahan anyar lho Mas. Aku tak takon sampean sebagai menantu sing dulu dikatakan menantu idaman suwi-suwi menantu ilangan ora? Menantu ilangan tetep. Tetep jadi menantu ilangan. Ngopo aku bali barang mau ternyata ngerti ngene ngopi karo koncoku. Oh ini jane fakta enggak? Fakta. Di tangan kedua orang tua. Maka ayo kita mumpung masih seumuran seperti ini berikrarlah nang ngarepe Gusti Allah semampu kita. Sok ben dhewe anake meh kaya ngapa ora usah dituntut sing macem-macem. Wis nak, wis ora usah sing aneh-aneh. Bapak ki weruh sampean sehat, seneng muni ngono. Lho kok dadak kirim-kirim, bapak ya matur suwun dikirimi. Tapi kok meneh ora dikirim wis to, ngirim kabar tok wis matur suwun. Sering berkata seperti itu sama anak-anak kita kelak. Amin Allahumma. Wa waladihi. Dan rusaknya seseorang itu, bahkan seluruh keluarga bukannya lelaki tadi itu, gara-gara siapa? Walad. Anaknya. Bapak, aku tidak mau sekolah kalau tidak dikasih ninja. Awalnya si bapak ke yo nyambut gawe ini Pak serabutan, tapi anaknya njaluk apa? Ninja. Ya ini sing bapak pinteran langsung gampang. Oh siap nak, ninja gampang. Bapak tak mlebu Mas, seret ganti sarung isor ganti nang dhuwur ki ninjane. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka suami itu kalau mau pulang hasilnya wis tertekan banget, orang sing terima baline seminggu sekali. Kenapa nek tiap dino kok ndak takoni duit ora? Ya Rahman, ya Rahim, Masya Allah. Ya.
Saya mau apa misalkan sekolah, saya mau maem. Kalau sama ini Masya Allah. Akhirnya dilalah yo silalah sing lanang ora tau ngaji, sing wedok ora tau ngaji, akhirnya sing wedok ngomong ngene wis lah Pak. Kaito duit nang laci ke jane yo duit RT. Duit apa? RT. Wis tinggo dhisik wae lah ora apa-apa. Kena nggo tuku apa mau? Ninja. Jarene meh disilih dhisik, ternyata ngasih pirang-pirang tahun ora balik. Kejeblos ndak? Kejeblos. Loh yang kayak gini atau yang contoh semacamnya ini fakta atau fakta? Fakta banget, fakta lapangan mengatakan berarti Rasulullah ora bakal ngapusi. Oleh karena itu Mas, sampean sing dadi wong lanang ki ndang kuat agamane. Kuat karo Gusti Allah. Mbok apa wae paribasane lugur dunyane paribasane ora duwe duit blas, punya prinsip saya tidak mau barang haram. Istri saya mau nangis darah, tetap saya tidak mau barang haram. Anak saya mau nangis darah, tetap saya tidak mau melakukan hal yang haram. Kudune ngono kudune. Tapi sing ngono ki longko ora? Longko. Angger sing ngerti anake ibrik rewel njaluk sing aneh-aneh ngancem-ngancem gimana? Malah kadang-kadang wis lah. Tenang nak. Ngomongin bapak oleh duit gede. Saka ngendi? HP nak. Jebule main apa? Slot. Slot. Slot kalah terus kemudian nyilih apa? Ojol. Walah. Ojol kok ojol tuh? Pinjol kok ojol. Pinjol ke apa singkatannya? Hah? Pinjaman online. Bubar sak keluarga. Kabeh kena barang haram, sing lanang dikandani dadi angel sulit dapat hidayah, sing wedok dadi tambah angel, anak itu ditambah angel pisan. Kena barang haram wis bubar kabeh. Nauzubillahi min. Maka wis Mas sing dadi keluarga entah tuh sebagai istri, entah itu sebagai orang tua atau sebagai anak, jangan tuntut ayahmu, jangan tuntut anakmu, jangan tuntut suamimu melebihi kapasitasnya. Yang sebagai pria nih, para pemimpin ya pemimpin semua kan ini, ya, kullukum ra'in, tiap kalian adalah pemimpin keluarga. Kuati imannya, miliki prinsip. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini nasihat sudah sekaligus. Sing pria kon nguatke imane, nambahi ilmune. Sing wanita kurangi tuntutannya, sing anak, sing orang tua kurangi tuntutannya. Nek ndak kayak gitu bisa rusak seluruh keluarga. Ini adalah prediksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin meleset. Ya Allah, wis ora mungkin apa? Meleset. Masya Allah. Saya itu sampai tadi baca hadis ini lo ceritane merinding. Masya Allah, betapa benarnya perkataan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin sekali tuh pejabat-pejabat yang korupsi tidak murni karena dirinya pengen korupsi. Boleh jadi karena tuntutan siapa? Istrinya, anaknya, atau orang tuanya. Orang tua ke anakku saya wis nganu kok nyalek dadi yo. Biasanya terus kemudian gimana? Cerita nenggon tonggone ngomong yo nek dadi sih dadi tapi tekan kini rupa apa ngono lho, langsung nilpon anake. Nah, ora penak ki lho karo tonggone lho. Ngene-ngene kudune kuwi dandan-dandan apa iki gawe dan sebagainya. Set bu. Nek meni set bukan langsung golek proyek. Ya proyek sing halal-halal monggo ndak apa-apa. Tapi umumnya proyek sing remeng-remeng rusak maneh. Gara-gara siapa?
orang tua. Ada lagi yang paling sering gara-gara mana? Oh kok ana sing langsung muni tri. Ya, kalau istrinya belum ngaji. Nek wis ngaji, Mas, wis to sampean pulang bagi saya adalah surga berjalan ke rumah. Ngono wis. Alhamdulillah Mas, aku manganku wis ora beras Mas. Pokoke manganku anggar weruh sampean wareg. Ngono. Sampeyan yo jawab aku ya padha dik nek weruh sampean wareg. Ngono wis. Maksud saya, sukailah kita pada kebaikan-kebaikan. Milikilah kita hiburan-hiburan yang bernuansa taat. Ojo nunggu hiburan-hiburan sing bernuansa napa? Maksiat. Naudzubillahi min. Bayangkan, ini seorang bapak-bapak kok ngene iki. Ini kalau di luar rumah kan menggunakan pakaian perang sing luar biasa. Pakaian perang itu artinya apa? Siap dimarahi sama atasan, ya kan? Siap sewaktu-waktu di PHK. Pakaian perangnya itu apa? Kepada bawahan siap dipaido, ya kan? Kepada customer siap dikomplain, kepada supplier siap diutangi. Walah dia menggunakan pakaian perang yang sedemikian rupa luar biasa. Nang dalan Masya Allah wong jenenge wong pengen nyambut gawe, mangkat nyambut gawe, pulang nyambut gawe. Nang dalan segala kemungkinan terjadi. Dia siapkan dirinya menggunakan pakaian perang dohir dan batin. Ngene ana apa nang dalan wis tak adepi dan sebagainya. Tekan ngomah ijik menyiapkan alat perang lagi nek dipaido bojo bubar donyane. Kudune nang omah itu seorang istri bilang apa? Mas, engkau perang di luar. Kalau sudah di rumah engkau aman. Bentengmu adalah aku. Orang malah nek tekan ngomah nganggo alat perangnya double. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Jelas ya ini ya. Aku lek nyetake wis cetha borong kayak gini. Wis cetha banget masyaallah. Ya Rahman ya Rahim. Nah, tapi yang ngono bahwa seorang istri itu ya wajar bila dia butuh ini itu dan sebagainya, wajar. Jangan sampai terus kemudian denger hati siki kae rungokke kade aku sesuk ngopi tok ora masalah lho ya. bukan. Ya tetep nyambut gawe sampean sing tenanan, kasih nafkah sing halal ya, yang halal. Nek cara aku sing penting halal berkah banyak ndak masalah. Amin Allahumma amin. Kan gitu toh ya Allah ya Rahman Rahim. Masya Allah. Sing jomblo ki asline ki paham ora ngerti aku. Belum tahu ya. Kayaknya yang jomblo itu dia masih di sekilas, enggak saya enggak seperti itu. Preketek ngene ke ngurung ngrasake kok. OTW. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Masya Allah. Jadi yang sebagai seorang istri, anak maupun orang tua, ngelihatlah kondisi jangan melebihi tuntutan. Karena kalau digas maneh ketok is melewati batas. Kalau digas lagi kayaknya bakal nabrak dan sebagainya. Jenengan sing tenang, Mbak. Seringlah hibur seorang istri dengan seorang suami dengan mengatakan, "Wis Mas, engko sampean bali nggawa duit orang nggawa duit, aku tunggu kedatanganmu." Ngono ki nang dalan ki hawane sing lanang wis karo mesam guyang. Nek ngono dhek aku resto mangkat ngono. Ya udah. Maksud saya begini Mas, Masya Allah. Ini tuh perkara penting banget, perkara penting. Tapi sing lelaki juga tetap harus tanggung jawab. Jangan hanya mengandalkan gara-gara hadis ini terus kemudian orang ngopo-ngopo. Sing tenanan tetap kudu sing tenanan. Mung sesuai kapasitas, sesuai garis kemampuan. Mampune golek sing halal semene. Selebihnya kok kudu ngapusi ben laris aja. Selebihnya kok kudu nerima proyek-proyek tapi proyek-proyek remeng-remeng aja. Katakan kepada istri, "Dek, saya sebenarnya bisa dapat rezeki lebih besar dari ini. Mong sumbernya ndak jelas. Bide, terima atau tidak?" Oh jangan, kita sama sudah ngaji. Bagiku engkau adalah
rumah surgaku. Wah, bagiku engkau adalah matahariku. Wis to, ora masalah wis. Semene wis cukup. Dene ditambahi ora apa-apa. Tapi lebih baik terbuka. Asli ini bisa dapat yang lebih besar, tapi koyo ini kudu ngapusi. Ya jangan. Mung gelem terbuka seperti itu ya berat. Berat banget. Wis sing paling enak ngene lah, sing lanang dikuati imane, sing wedok tuntutane kira-kira diukur, jangan terlalu apa? Berlebihan. Kenapa? Ingat-ingat kata-kata ini. Ingat-ingat kata ini. Ini benar-benar ingat. Sing tadi lupa semua enggak apa-apa. Tadi semua adalah mukaddimah. Intinya sing yang terakhir ini. Yang mencukupi bukan uang suami, yang mencukupi bukan uang istri, yang mencukupi bukan uang orang tua, yang mencukupi bukan uang anak, yang mencukupi adalah rahmat Allah. Mau berapa per bulan? Ada orang 10 juta per bulan ada atau tidak? Belum tentu cukup. Ada orang per bulan misalkan istri-istri pejabat 50 juta per bulan ada atau banyak? Cukup atau tidak? Belum tentu cukup. Maka bukan jumlah yang mencukupi adalah rahmat Allah. Tapi ada enggak orang yang paling satu bulan, Masya Allah 1.000, 200.000, 500.000 paling gede-gedenya 1 juta tapi wis syukur pol, ada atau tidak? Ada. Dan cukup atau tidak? Cukup. Maka rahmat Allah bila datang pada keluargamu seberapapun cukup. Maka katakan kepada istri, Dek, ini semoga dirahmati oleh Allah. Ini memang cuma 10 juta tapi halal. Ini memang segini tapi halal. Insya Allah disertai rahmat Allah. Sampai minta sama Allah rahmatnya agar yang segini ini cukup. Misalkan begitu. Si istri juga punya prinsip yang sama. Mas, bukan uang yang mencukupi. Ada banyak yang lebih banyak dari diri kita tidak cukup, dan ada banyak yang lebih sedikit dari kita nyatanya cukup. Kenapa? Dirahmati oleh Allah. Sebagaimana masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena apa? Rahmat. Maka surga dunia, surga keluarga sekalipun bukan karena amal, bukan karena uang, tapi karena apa? Rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Jangan tinggalkan doa itu. Terus Allahumma arhamna bil Quran ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ingat-ingat terus bahwa yang terpenting di dalam keluarga kita sama-sama dirahmati oleh Allah, diberi kasih sayang. Insya Allah cukup semua. Amin Allahumma amin. Ini sudah yang istri sudah mendapatkan nasihat, sekaligus yang suami juga dikuatkan imane sing tenanan. Ya Allah. Nah, terakhir. Kalau Rasulullah SAW ini bagian dari agar Allah mencukupi ya, bagian dari agar apa tadi? Allah mencukupi. Man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallahi. Siapa orang benar nikahnya karena Allah, siapa orang benar menikahkan putra-putrinya karena Allah, maka kecukupan itu ada dalam jaminan Allah. Berarti kalau sudah menikah bagaimana? Siapa benar dia mencintai istri karena Allah, siapa benar dia mencintai suami karena Allah, maka benar Allah yang akan mencukupi. Yes. Insyaallah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Madin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا
هدى إلى يوم الآخرة lagi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekali lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا Dari semangat dalam berumah tangga itu semangat melayani karena Allah, bukan dilayani. Sebab yang itulah yang jadi amal. Kalau yang itu tidak jadi amal. Paham? Ulangi ya. Semangat berumah tangga itu semangat apa? Melayani, semangat menyayangi, semangat memperhatikan, gitu ya. Kalau akhir-akhir orang-orang milenial itu kan bayangannya itu wis ono sing memperhatikan, inginnya apa? Dilayani, dimengerti, diperhatikan, ini rebutan dimengerti, akhirnya ya kering semua. Nah, kalau orang zaman dulu rebutan apa? Mengerti, menyayangi, melayani dan sebagainya. Kenapa? Karena yang itulah yang jadi amal. Saya ulangi hadisnya, man nakaha lillahi wa ankaha lillahi. Siapa orang yang dia proses menikahnya atau dia menikahkan putra-putrinya itu dalam rangka dalam rangka apa? Bukan melayani, mencintai, Masya Allah, pokoknya karena Allah istahaqqa wilayatallahi, maka hak Allah lah mencukupi, menaungi, mengurusi, memberesi, mentata urusan orang tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kalau diperdetail jadi begini, si istri itu fokusnya adalah melayani. Si suami fokusnya adalah menafkahi. Itu kalau rotok detail jadi begitu. Tapi semuanya yang pokoknya yang itu yang jadi amal. Kalau itu tidak jadi amal. Kenapa? Karena apa yang dimaksud dengan nikah karena Allah? Nikah karena Allah itu berarti nikah jadi ibadah. Sesuatu akan jadi amal, jadi ibadah apabila apa? Melakukan. Alias ada amal yang dilakukan. Oke? Lah nek tidak ada yang dilakukan malah kita ini menjadi objek, itu dapat pahala enggak? Enggak dapat. Dapatnya pahala itu karena kita melakukan. Understand ya? Gitu ya Mbak, jenengan itu tidak dapat pahala ketika suami merayu kalau jenengan tidak membalas merayu. Kok pinginnya kok dirayu tok toh?
Berarti ora pengen lillahi ta'ala. Nek pengen lillahi ta'ala itu ketika dirayu ya merayu. Understand? Ini sing urung rumah tangga ki koyongane ngaji awangan. Awangan ya. Pamane sing jomblo pokoke sing penting urip lah, Mas. Gitu ya, Masya Allah. Jadi yang namanya manakahalillah wa angkahalillah, siapa orang yang proses menikahnya karena Allah, itu yang melakukan. Karena dengan melakukan itulah dia berarti melakukan ibadah. Ya, seorang suami memperhatikan istri, dia melakukan bernama memperhatikan istri berarti ibadah. Nah, yang siapa yang karena ibadah kepada Allah itu istahaqqa wilayatallahi, maka hak Allah lah yang melindungi, mencukupi, memberesi setiap urusan. Gitu. Matur nuwun, terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang. Ini sudah ada 9:30? Sudah ya. Jareme jam 12. Wis ra sida wis. Gas. Sing nom-nom iki lho rasa-rasane, terutama sing jomblo iki lho. Ya Allah. Sebenarnya saya mau baca satu hadis. Hadis ini Mbak ditulis ya. Ditulis di kamar sampean atau Mas di kamar sampean ditulis atau di ruang tamu juga enggak apa-apa. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Jika kalian telah didatangi seseorang yang kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah dengan orang itu. Kenapa? Kalau sudah ada yang tepat, orang tua menunda, dosa-dosane dipek siapa? Orang tua. Lah dhewe meh ngandani wong tua kan ya ora mungkin. Tulis wae hati sing wis gede. Ya kan bingung to sing jomblo-jomblo ku, ya Allah. Meh nikah cepet ora entuk wong tua, ditunda-tunda suwi-suwi kremut-kremut. Senut. Maka tulis hati sini ya. Udah itu tambahan, itu nanti yang terakhir ini bonus, nanti bagi siapa yang menginginkan hadis ini nanti DM saya, insya Allah tak kasih. Ditulis gue gawe kaligrafi sing apik nang omah sing gede ngono kae. Bila telah datang ke dalam kehidupanmu seseorang yang cukup agamanya, maka segera nikahkan. Kenapa? Kalau tidak, nek ono dosa-dosane, dosane sapa? Ya Allah. Terus waktu yo ngono. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taritul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dibaghin wa dihasadin min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'u du'a. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa walau sejenak untuk hajat masing-masing mumpung di majelis ilmu.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة